cuma haji doang, sepele. Saya punya cerita 2000, ya Allah, sebelum saya cerita ini, mudah-mudahan semua yang ada di hall ini, di ballroom ini, Engkau takdirkan bisa haji bisa dengan fasilitas terbaik, ditemani teman sahur terbaik, di waktu terbaik. Panggil kami ya Allah. Coba sebelum saya cerita, jamaah ucap satu kalimat yang saya pimpin. Labbaik Allahumma labbaik. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya yakin sebentar lagi kita sampai ke tanah suci. Jemaah, saya cerita ketemu kami di lift. Saya punya satu video. Beliau cuma mengaminkan video-video tentang doa-doa baik untuk haji, untuk umroh. Ini loh kenapa kok keempat tenang kalau kita berdoa. Jadi saya punya konten di TikTok. Kontennya itu, ya Allah berangkatkan yang menonton tayangan ini di TikTok, YouTube, Instagram, berangkatkan haji furoda semua ya Allah. Konten itu atas pertolongan Allah sampai ke beliau, terus beliau tuh tulis di kolom komentar, amin ya Allah, semoga engkau memampukan kami ya Allah gitu. Ketemu pas haji 2023 di lift. Ustadz ya Allah, saya save Ustadz ini videonya Ustadz ya Allah, sampai Ustadz saya. Ibu, gimana ceritanya? Akhirnya beliau bercerita. Saya kalau ngandelin uang saya nggak punya Ustadz. Saya tahu rekening saya itu berapa. Ceritanya tuh saya tuh punya kakak saya sakit. Atas pertolongan Allah kakak saya ini orang yang punya lebih dalam bab harta. Lalu sakitnya beliau kala itu beliau bilang, saya nazar kalau Allah sembuhkan, saya berangkatin adik saya haji semua. Dan atas pertolongan Allah sang kakak sembuh. Dan adik-adiknya semua diberangkatin haji furoda bintang 5 semua. Ketemulah waktu itu. Jamaah, teman-teman, kakak, ibunda, semua yang hadir. Kenapa sih nomor 4 supaya tenang tuh doa? Karena untuk kita yang berdoa, kita gak akan pernah nyesel sama apa yang kita minta. Dan Allah Maha punya kun fayakun. Ustaz, tapi rekening saya seolah mustahil. Maka kalimatnya, kalau rekeningmu seolah mustahil membawamu ke tanah suci, rahmat Allah yang luaslah yang akan membawa kita untuk sampai ke tanah suci. Jangan dikira harus pakai uang. Kadang-kadang cuma jadi konten creator, ternyata Allah berangkatkan. Ternyata jamaah dari sini, Allah, ya Allah tolong, ya Allah berangkatkan mamanya hamba ya Allah, bismillah. Jamaah tiba-tiba dapat rezeki, gak tahu dari arah mana aja, gak tahu rezeki. Udah lama 10 tahun kita malah punya travel wisata tour Hongkong misalkan. Dari situ rezekinya kian ngalir deras. Akhirnya pertama, Mama berangkat dulu ya, umroh nih tiketnya udah dibeliin, kopernya udah dianterin, Mama berangkat dulu. Pertama ngejutin Mama, tapi ingat siapa yang sering mengejutkan orang, nanti Allah kejutkan kejutan terbaik di hidupnya. Makanya kalau bisa kita kejutkan terus sama orang ya.
Ustadz tapi dia jahat sama saya kan udah baik sama dia. Jangan harap balasan dari manusia, karena quote hari Sabtu. Ini hari Sabtu ya? Bukan. Ini video ini untuk stok hari Sabtu, betul? Ini mah hari Ahad. Stoknya buat hari Sabtu. Kata-katanya, berhentilah berharap kepada manusia, karena seringnya berharap kepada manusia ujung-ujungnya tapi kalau kita berharap kepada Allah, dialah yang akan terus memberikan kita bahagia. Jangan berharap kepada manusia. Udahlah, ke Allah aja, berharapnya itu ke Allah aja, jangan ke manusia. Allah punya cara-cara terbaiknya. Ustadz, saya kemarin dijahatin, gak apa-apa, yang penting kitanya tetap baik. Lagi juga kemarin doanya, kan doanya minta kadang doanya minta sabar. Makanya pas diuji dengan yang datang yang jengkelin, itu kan apa yang selama ini diminta dalam doa. Oh berarti besok saya doanya ganti Ustaz. Ya boleh, habis ini mintanya, ya Allah saya minta bahagia dunia akhirat. Nah gitu juga kan diminta, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, hamba mau bahagia di dunia. Amin. Bahagia lagi nanti di akhirat. Amin. Terhindar dari siksa api neraka. Amin. Jemaah yang senang, hidupnya yang bahagia. Mukmin muslim tuh hidupnya harus bahagia. Tapi kan perempuan tetap ada nangisnya Ustadz. Iya, tapi sebentar-sebentar aja, jangan lama-lama. Jangan meratapi satu masalah, kunci pintu, gak mau keluar. Udahlah. Kan dari beratnya 94 jadi 49. Udahlah. Banyak-banyak elus dada sambil mengucap tadi la haula wala quwata illa billah. Terakhir, stop doa amalan buat hari Ahad. Udah 7 kan? Stop, bonus jadi 8. Jadi 8 hari ke depan gak usah mikirin stop statusnya udah ada. Satu doa kalau kita lagi sesek banget dadanya, tapi kepingin lapang. Stop doa kalau dada ini rasanya kayak sempit, tapi pengen Allah luaskan. Apa doanya? Nabi itu ngajarin banyak-banyak mengucap Alhamdulillah. Ditambah lagi dengan kalimat sambungannya, Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Siapa yang mengucap itu, Allah siapkan tanah yang mewah di surga. Amin. Share. Dan pokoknya ngaji isinya status. Saya ketemu sama satu doa yang tadi pas saya lagi belajar pelan-pelan khatamin Sahih Muslim. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim itu ketemu Nabi pas Isra Mi'raj. Lalu Nabi Ibrahim bilang, ya Muhammad anakku, tolong kasih tahu kepada umatmu, surga datarannya luas, tanamannya indah dan mempesona, dan surganya Allah bisa mereka punyai, bisa mereka miliki cukup dengan mengucap Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Terserah stylenya mau yang kayak gimana tuh terserah. Boleh stylenya yang datar tadi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Boleh stylenya dengan Subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Atau boleh stylenya dengan Subhanallah walhamdulillah. Pokoknya semua style-stylenya itu boleh. Semua style tadi boleh. Yang penting yang gak boleh itu yang modelan kayak gini. Subhanallah jadi banallah. Allah Akbar jadi
Bang. Yang strategi itu tuh enggak ya jemaah. Itu ada di hadis Muslim. Bilang pada umatku, wahai anakku Muhammad, surga luas, luasnya itu luas seluas langit dan bumi, dan Allah siapkan untuk mereka, dan mereka bisa beli tanahnya. Tanahnya gimana cara belinya? Cukup dengan mengucap subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allah. Satu kafling sudah punya semua. Bayangin nggak? Kita beli kafling di kota kita masing-masing, mahal atau mahal? Tapi dengan zikir bisa semuanya? Ayo, mau punya berapa kafling di surganya Allah? Sebanyak yang kita ucap dari tadi. Kalau kita makin banyak ucapnya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, makin banyak kaflingnya kita. Yuk, punya yuk. Sebelum nanti kita tanya jawab, ayo kita punya kafling istana di surganya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah jangan sampai berhenti zikir. Kita nih di tanah rantau, kita paling butuh ditemani Allah. Masing-masing kita kan berjuang sendiri-sendiri, betul? Maka kita butuh Allah temani, Allah bersamai. Gimana mau ditemani Allah kalau kitanya nggak zikir? Nanti Allah pergi. Maka banyak zikir, banyak minta sama Allah, nanti Allah temani dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir, stop video hari Senin. Dari Ahad sampai satu doa yang pasti benarnya. Udah belum? Siap? Doa aja. Pokoknya saya senang tuh bagiin amalan-amalan. Satu doa yang pasti benarnya sesiapa baca doa ini, Allah karuniai kasih sayangnya Allah. Bahkan kata Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Cukup ucap kalimat ini, auto dicinta sama Rasulullah, auto dicinta sama Allah Azza wa Jalla. Apa doanya Ustaz? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan gak ada yang bisa mengalahkan siapapun orang yang mengucap doa yang tadi, kecuali yang membaca lebih banyak dari orang yang baca itu. Doanya apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallah. Mari amalkan, mari sebarluaskan. Udah? Udah banyak kan? Itu jamaah posting sehari satu, jangan banyak-banyak. Kadang-kadang kita tuh juga harus pertimbangkan ya jamaah. Mohon maaf ya jamaah, mohon izin, mohon maaf. Enggak, kalau ini gelas, ini digerojok 3 botol, digerojok. Sedangkan kapasitasnya itu cuma 1 botol. Kira-kira luber apa luber? Seperti itulah ilmu. Kalau emang kita tahu, baru bisanya nge-share sehari 1, share aja. Sehari satu. Nanti kalau kita ngeliat udah agak, oh iya nih, orang tuh kalau diingetin baik, walaupun kitanya belum baik, pasti seneng kok. Walaupun awalnya marah, diingetin sholat, ayo sholat. Alah, opo toh. Tapi dalam hatinya tuh pasti senang. Coba jemaah update status.
ngaji tentang kebaikan gitu, tiba-tiba jamaah nggak update status 7 hari, ditanyain nggak? Besti masih hidup kan? Saya kangen loh Besti, mana story-story WA-nya dikangenin. Maka tadi yuk kita mau belajar pulang dengan tenang. Yang pertama apa? Yang kedua, siap memaafkan. Siap memaafkan yang tidak setia. Siap memaafkan kalau ada yang kurang-kurang. Siap memaafkan kepada musuh bebuyutan. Insya Allah yang paling keras, karena paling kerasa banget ya. Kan maafin itu bukan cuma sama orang yang gak kenal. Kalau gak kenal dia datang minta maaf mah gampang. Ustaz, mohon maaf lahir batin ya, saya gak kenal. Oh iya, maaf juga ya. Gak kenal kok. Tapi kalau musuh bebuyutan dimaafkan, sulit atau sulit? Tahu kenapa memaafkan musuh bebuyutan sulit? Karena hadiahnya surga. Kalau mudah memaafkan, hadiahnya gelas. Maafin aja, maafin. Yang ketiga apa tadi? Berserah. Serahkan sama Allah, Allah mudahkan semuanya. Yang terakhir, apa yang terakhir? Berdoa. Udah punya stok doanya dari tadi sampai akhir, stok doanya banyak. Itu doa diamalkan, bukan cuma jadi pajangan, bukan cuma jadi koleksi. Terutama doa tadi tuh, kalau lagi kehilangan dan pengen diganti sama Allah yang lebih baik, doanya Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Doa itu Ummu Salamah, Abu Salamahnya kan meninggal, Ummu Salamah kan sendiri. Pas suaminya meninggal, beliau doa tadi. Tapi beliau bilang, siapa yang lebih baik? Ternyata yang datang melamar adalah Rasulullah Muhammad. Suaminya meninggal, diganti sama suami yang lebih baik, yaitu Rasulullah SAW. Ini azan asar? Alhamdulillah. Saya mau 3 penanya, dari depan 1, dari tengah 1, dari belakang 1, dari kanan 1, dari kiri 1. Lah totalnya 3, gimana ceritanya? Berarti 5 ya jemaah. Berarti depan 1, tengah 1, belakang 1, kanan 1, kiri. Jawaban paling awal wasta'inu bis-sabri was-salah. Jawaban pertama, hambaku, kalau kamu ada masalah, minta tolong sama aku, kata Allah. Caranya gimana ya Allah? Bis-sabri, yang kedua, was-salah, perbaiki sholat. Kadang kita nggak pernah bisa request kan, dan memang kita nggak pernah bisa request, ya Allah saya mau orang tua saya Ratu Elizabeth, nggak mungkin kan? Atau mau orang tuanya siapa gitu, nggak mungkin. Kita nggak bisa request, tapi kita bisa berbakti sama beliau sekalipun beliau nggak baik sama kita. Ustaz tapi jahat banget, saya tuh kalau ada uang senang disayang, tapi kalau saya nggak ada uang, anakku mah Ingat zaman Nabi pernah ada orang tua yang, mohon maaf, orang tua yang toksik sama anaknya. Waktu zaman Nabi itu kejadian, zaman Nabi kejadian, terus beliau juga tanya-tanya kan, dijawab sama para ulama kala itu juga. Tetap bakti sama mereka. Bahkan Nabi pun juga nyuruh kita bakti sama orang tua. Jadi walaupun orang tua kita toksik, tetap bakti. Ustaz, iya tetap bakti sama beliau, sama bu kita yang kita bisa. Sampai kapan Ustaz? Sampai kita berpulang ke Papua. Itu jemaah. Barakallahu fikum.
Yang tengah, ada yang tengah? Boleh dihantar mikrofonnya Mbak? Kamu udah nggak bisa. Nggak bisa ya? Depan ngarep. Oh. Yang paling belakang? Maaf ya Mbak, maaf. Yang tengah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam taklim kepada Ustaz Ugi, salam taklim Ugi kepada Ustaz Antam Wibowo. Saya Sekar dari Jawa Tengah. Terima kasih atas Jawa Tengahnya mana? Mbak Sekar? Pati. Ini khusus admin. Tonggol. Terima kasih atas waktunya saya diberi kesempatan untuk bertanya. Ustadz, amalan apa yang lebih afdal ketika kita beribadah di Mekah Al-Mukarramah, dan amalan apa yang lebih afdal ketika kita berada di Nabawi, Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah? Karena jeda waktu yang ditentukan mungkin 1 minggu di Madinah, 1 minggu di Mekah. Jadi amalan apa yang lebih afdal dan lebih tepat untuk kita amalkan di sana? Terima kasih. Tanpa mengurangi takdim dan hormat saya kepada Ustadz, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan kakak yang dari Pati dan semua hadirin dimuliakan Allah, dibahagiakan Allah hidupnya dan dibanyakan rahmat jinnya. Kenapa kok doa terakhir Ustadz kok bicaranya banyakin jin, banyakin uang maksudnya? Bukan gimana-gimana, karena ibadah haji dan umroh ya butuh jin. Fulus. Kira-kira lebih bahagia hanya sekedar dihadiahi umroh atau kita umroh dan menghadiahi umroh orang lain? Kira-kira yang lebih bahagia diberangkatkan haji atau yang memberangkatkan haji? Makanya itu butuh banyak-banyak minta sama Allah mumpung di tempat salat. Kembali, amal apa yang terbaik? Kata Nabi, afdalul biladi fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat adalah masjidnya. Sebaik-baik masjid kata Nabi 3. Masjid terbaik top ranking nomor 1 Masjidil Haram Mekah. Insya Allah tahun ini kita semua kesana. Masjid terbaik kedua Masjid Nabawi Madinah. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Yang terbaik apa Ustadz? Kata Nabi, sholat di sana 100.000 pahala kali lipat dibanding di tempat yang lain kecuali Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu 1.000. Jadi sekali sholat saya nggak perlu sholat lagi 100.000 kali. Ya, tetap sholat. Jangan sampai nanti loh, Mbak, kenapa nggak pernah sholat? Saya lihat kok setahunan ini nggak pernah sholat. Lah kan saya udah sholat kemarin di Mekah. Nah, yuk tetap sholat. Yang kedua, amal apa lagi yang terbaik? Amal terbaik lagi di sana adalah perbanyak Quran. Karena Imam Hasan Basri pernah bilang, termasuk keutamaan 100.000 di Mekah, 1.000 di Madinah bisa juga terjadi karena amal soleh lainnya seperti baca Quran dan sejenisnya. Yang ketiga, wakafkan Quran. Yang keempat, wakafkan makanan. Yang kelima, bisa menolong orang. Yang keenam, tawaf sunnah. Yang ketujuh, doa di tempat mustajab seperti multazam, raudhah, safa, marwah ketika bersa'i. Yang kedelapan, traktir jamaah umroh, salinglah traktir mentraktir. Yang kesembilan, hendaknya dia memberi makan burung-burung dara yang ada di sana. Yang kesepuluh, hendaknya dia juga turut menahan egonya kalau ada jamaah satu rombongan yang tua renta, kecuali dia memperlambat langkahnya. Banyak sekali amalan-amalan utama. Tapi yang jelas, sebaik-baik amalan itu namanya sholat. Sholat pun nanti semua. Barakallahu insya Allah ya Allah, semua hamba-Mu yang salih dan ikhlas, salihan dan ikhlas ini ya Allah, Kau takdir bisa berhaji.